Selamat malam, rekan-rekan. Hari ini tuh saya relatif pusing dan rada sedih. Ternyata teman saya Bang Medi, selamat malam, seorang pengacara lama, tapi mengerjakan suatu perbuatan yang sia-sia. Jadi ceritanya begini, Bang Medi ini advokat dari MYM, melakukan pra-peradilan di Polres Indramayu. Tetapi kemudian berkas pra-peradilan itu dinyatakan gugur oleh pengadilan negeri karena berkas perkaranya sudah masuk pemeriksaan. Sudah susah-susah siang malam tuh Bang Medi nyiapkan pra-peradilan, ternyata hasilnya adalah pra-peradilan lu tuh gugur gitu loh Bang. Iya betul itu. Ceritanya gimana Bang? Singkat. Ceritanya sebenarnya ya memang nggak terlalu lama sih cerita itu. Kalau kita singkat cerita tuh intinya klien gua nih punya perkara, punya kasus, kemudian dia diperiksa sebagai tersangka. Sedangkan perbuatan dia itu ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Kita tahu kan sebagai orang hukum kalau Miranda Rules. Miranda Rules kan. Yang tidak memiliki kekuatan ekonomi kalau tuntutannya menurut KUHP itu di atas 5 tahun, dia wajib didampingi pengacara. Iya. Dan atau bagi tersangka yang ancaman hukumannya selama di atas 5 tahun, 5 tahun, maka dia wajib didampingi pengacara. betul. Nah, tema itu yang Anda prapitkan di Polres Indramayu. Oke. Kalau saya tanya, si tersangka ini waktu sebelum penangkapan, itu kasus apa sih? Itu kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu. Tertangkap tangan tidak? Tidak. Oh tidak. Berapa kali dia diperiksa dalam BAP? 1 kali. Yes. Jadi pada saat 1 kali beliau di BAP langsung dilakukan penahanan. Berubah status, langsung ditahan. Langsung ditahan. Yes. Di BAP 1 kali. Dan itu tidak didampingi oleh pengacara. BAP itu tidak didampingi oleh pengacara. Sama sekali tidak. Tidak didampingi oleh pengacara. Tapi anehnya di dalam BAP itu ada tanda tangan pengacara itu. Ada tanda tangan pengacara? Ada tanda tangan pengacara. Ya berarti ada pengacaranya. Secara berkas ada pengacaranya. Hanya secara fakta, klien saya mengatakan sampai demi Tuhan dia bilang itu nggak pernah didampingi. Dia di ruangan cuma berdua, penyidik dengan dia sebagai tersangka. Tidak ada pengacaranya. Tidak. Harusnya terhadap fenomena seperti ini, meskipun yang benar siapa kan nggak tahu nih, tapi setidaknya dicermati untuk dilakukan pemeriksaan toh. Ya, wajib. Artinya kan jangan sampai si tersangka ngomong gua nggak didampingi pengacara, tapi di dalam berkas ada tanda tangan si Ya. pengacaranya. Iya, itu kan pertanyaannya kan di situ. Secara fakta itu tidak didampingi, akan tetapi dalam berkas ada. Makanya kan pada saat kita ngedampingi, saya tanyakan itu kepada klien menjelaskan saya tidak pernah didampingi sama sekali dan saya diperiksa cuma sekali. Kita sebagai orang yang ngerti hukum, ini gimana sih penyidik? Jadi tanda tangan itu tanda tangan gue apa gimana itu? Iya, itu pertanyaannya. Ada apa kan itu? Karena gini, Bang. Kalau kejelasinnya secara runut persoalan ini, singkatnya begini. Ketika tanggal 19 April kita ini mendampingi dia sebagai tersangka di Polres Indramayu itu, saya melakukan komunikasi itu 5-6 kali ke penyidik. Artinya ente sudah berusaha untuk melakukan komunikasi ke penyidik. Loh, saya kan ketika ditunjuk untuk mendampingi seseorang demi kepentingan hukum, saya kan berupaya semaksimal mungkin. Betul itu, betul. Untuk melakukan komunikasi, melakukan segala sesuatu yang kira-kira bagaimana bisa mengakomodir kepentingan klien saya, kan begitu. Kalau kita tahu bahwa seorang tersangka yang dijerat dengan hukuman
di atas 5 tahun itu KUHP itu menyampaikan dengan secara tegas wajib hukumnya. Undang-undang jadi KUHP sudah mewajibkan itu. Dalam artian penyidik penuntut itu adalah mewakili negara. Ya. Terus yang membela kepentingan si tersangka siapa kan gitu? Iya. Agar ada balance of power-nya di situ toh. Ya faktanya nggak ada. Enggak. Makanya akhirnya ya dengan sangat terpaksa gitu kan. Dari komunikasi yang kita bangun 5-6 kali, kemudian kita diberi pernah Sebentar, ente 5-6 kali itu melakukan apa? komunikasi lewat WA, lewat telepon, Tidak dijawab. datang langsung ke unit PPA, ditemukannya sama petugas lain, penyidik lain yang tidak menangani perkara klien saya. Kemudian Itu maksudnya kayak surat. main pingpong gitu ta? Ya, faktanya itu yang terjadi. Jadi kesannya kayak kita tuh kayak pengemis yang selalu datang, kemudian sama tuan rumah itu tidak disambut dengan hangat. Menurut saya itu sudah sebegitu bagusnya itu pengembangan Polri. Kapolri menyatakan bahwa pelayanan itu kan termasuk kepada korban dan termasuk kepada tersangka toh. Tapi ternyata tidak dilayani 5-6 kali. Loh, jangan-jangan Anda teleponnya itu pagi jam 4 atau gimana itu? Ya enggak lah, kita kan tahu jam kerja. Tahu jam kerja. Artinya dari situ kemudian ya sudah, kalau memang tidak mau bersahabat dengan saya sesama penegak hukum ya sudah, saya bikin prapit, saya bikin pengaduan. Artinya kan seharusnya itu bagian dari kewajiban penyidik kan menerima pengacara tuh. Ya kan menjadi sesuatu yang lucu kalau kemudian penyidik itu kita dikte harus ngapain. Ya. Kayak nggak pernah nangani perkara saja kan gitu. Kan balance of power, balance keseimbangan pemeriksa itu kan harus sejak awal itu. Nothing. Dalam perkara ini nggak ada. Makanya saya bilang sama penyidik yang ada di situ, sampaikan bahwa sejak saya jadi pengacara sampai dengan detik ini baru pertama ini saya melakukan pendampingan dengan perlakuan yang model begini. Masih. Ini menjadi sesuatu yang nggak lazim, Bang. Nggak lazim. Jujur nggak lazim. Makanya secara naluriah ya aku sampaikan gitu loh. Secara upaya prapit saya lakukan, humas saya lakukan sebagai bentuk protes atau komplain lah. Tapi saya dengar lu nasibnya sial banget Bang. Begitu Gimana ente pra-peradilan ternyata pemeriksaan proses pra-peradilan nggak jalan itu Bang. Itu kalau saya lihat itu ini rada politis ini. Hmm. Ini kayaknya bentuk kekalahan deh lebih tepatnya. Anehnya gini, tanggal 7 gue daftarin tuh yang namanya prapit di pengadilan negeri itu. Tanggal 8 esok hari itu nggak tahu kenapa pagi Senin saya masuk ke pengadilan negeri, saya daftarkan jam 11 malamnya penyidik WA, mohon maaf Bang, besok tahap 2. Justru dia yang nggak kenal waktu kerja itu. Jam 11 malam, coba bayangin. Luar biasa itu. Akhirnya pagi-pagi saya ketemu. Ini tahap 2 itu karena saya sudah daftar pra-peradilan atau gimana? Ya enggak Bang, ini sih karena memang sudah prosedur dan sudah waktunya saja. Sudah waktunya gimana, orang ini klien saya belum pernah saya dampingi diperiksa oleh saudara. Yang nggak tahu ini dari pimpinan. Nah, ya sudah, besok saja gitu. Satu, bahwa yang pernah saya baca, Abang ini mempermasalahkan waktu BAP itu tidak didampingi pengacara. Ya. Pertanyaan saya atau pernyataan umum nih Bang, apa urgensinya pada saat pemeriksaan BAP harus didampingi pengacara kecuali menurut undang-undang sudah diatur begitu? Kenapa alasannya? Ya bisa jadi potensi rekayasa atau ada something wrong ya bisa. Menghindarkan itu. Yes. Karena jujur ya, saya baru pertama kali Bang nangani perkara yang modelan kayak gini. Yang model seperti ini. Model kayak gini. Apa salahnya seorang pengacara ketika dapat klien sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia minta ketemu, diajak ngopi,
Atau paling tidak saya datang ke ruangan kemudian disambut, kita ngobrol, ini klien saya gimana nih perkembangan kasusnya? Iya, Kenapa menurut saya itu begini? abang sangat wajar lah. Wajar sekali. Bahkan itu harus melakukan pembelaan kan. Jelas. Tidak boleh kita berpikir semata-mata perifer bahwa ini orang pasti bersalah, kan nggak bisa begitu. Tahu nggak abang alasannya apa? 6 kali saya melakukan komunikasi, BWA, telepon, kemudian surat, kemudian tidak ditindaklanjuti. Apa coba? Lagi lepas piket, lagi ada acara di Polda, lagi ada giat di luar, lagi ada penangkapan. Sekarang saya bilang, penyidik cuma satu. Penyidik itu kan banyak, kan bisa didelegasikan, gitu kan? Atau paling tidak, tunggu bang, saya lagi ada giat di luar, kita ketemu jam 4, itu kan lebih elegan begitu. Ini kan kesannya kayak menghindar, jadi ada apa sih sebenarnya? Tapi tahu-tahu paginya abang daftar Prapit, malamnya dia kasih tahu bahwa penyerahan tahap 2 ke jaksa penuntut umum. Saya jadi mikir tuh, ini sehari bisa nguber kayak gitu tuh, jangan-jangan karena abang daftar Prapit kah? Ya apa ya, saya nggak bisa ngomong itu, tapi yang jelas bahwa ya penyidik itu di mana-mana takut dengan Prapit. Padahal ya biasa-biasa aja lah ya. Betul lah. Ketika sesuai prosedur ngapain? Apa yang luar biasa dari Prapit toh? Nggak ada. Pertanyaan, Mungkin karena saya termasuk pengacara yang suka melakukan Prapit, mungkin begitu. itu jadi kategori seperti itu. Nggak tahu. Padahal kan sudah ada aturannya pada pengawasan horizontal, itu kan sangat dimungkinkan dan sangat diperbolehkan. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Ada pertanyaan besar kemudian tuh. Tanggapan jaksa gimana? Jaksa lurus-lurus aja. Artinya seakan-akan tidak tahu bahwa yang terjadi di proses di kepolisian itu seperti itu. Dia diperiksa hanya sekali, kemudian sesekalinya dia diperiksa tidak didampingi penasihat hukum, ya dia biasa bilang apa ya, ya saya bisa menilai lah bahwa jaksa itu selama berkasnya lengkap, kemudian dianggap cukup untuk masuk kualifikasi masuk tahap 2, ya itu. Lalu kemudian jaksa ini melakukan pelimpahan ke pengadilan berapa hari selangnya? 1 hari. 1 hari. Ya. Nih, pada saat tahap 2, tahu tidak? Ketika sudah selesai tahap 2 pelimpahan, itu dakwaan udah jadi. Dakwaan sudah jadi. Udah jadi. Berarti Gila kan? nganu pekerjaan super cepat itu. Ya bukan cepat lagi. Itu kayak bus itu, Bandung Jakarta itu. Bus gitu. Bus gitu kan, langsung nyampe itu. Kalau bus sekarang tiketnya berapa harganya? Itu 350. Belum diskon 20%. 1 hari surat dakwaan jadi dan dilimpahkan ke PN. Tapi saya dengar-dengar tuh abang melakukan register perkara, kemudian perkara itu dimulai disidangkan, itu kemudian berapa hari? Setelah pendaftar, ya. Itu 2 minggu bang. Nah ini saya mau cerita. Nah, itu toh. Tahun kemarin itu saya melakukan Prapit di PN Kota. Itu saya daftar hari, kalau nggak salah Selasa saya daftar. Kemudian sidang itu Seninnya. Berarti 1 minggu, gitu kan. Tapi di Indramayu, di Pengadilan Negeri Indramayu, itu 2 bulan. Saya komplain. 2 bulan, 2 minggu kemudian. Saya komplain, ini kok Prapit daftarnya tanggal 7 kok sidangnya 2 minggu kemudian, ada apa? Kemudian saya berpikir lagi, ini setelah saya dapat Prapit, malamnya dapat kabar tahap 2, besoknya tahap 2, kemudian dakwaan sudah jadi, kemudian langsung limpah. Jadi jangan-jangan ada pekerjaan di belakang bayang-bayang jangka waktu ini. Ya, makanya saya bilang, aneh ini. Jadi kayak sulap-sulapan itu. Ya. Ya kayak bin salabin, abrakadabra kan. Ya bukan sulap tapi naik kereta cepat lah, bus. Jadi. Pertanyaan saya, abang pernah kayak gini nggak? Menghadapi kayak gini nggak? Selama usia saya yang sekarang 17 tahun, baru sekali itu saya mengalami hal demikian. Jadi aneh sekali.
aneh. Ya mudah-mudahan itu terjadi pada diri saya aja dan di perkara itu ya, tidak terjadi di perkara-perkara yang lain. Artinya itu gini, kalau kemudian kan praktisi hukum akan menganalisis bahwa terjadi koordinasi horizontal kan antara penyidik, CQ Polres, kemudian ke kejaksaan, CQ Kajari, kemudian pengadilan mungkin CQ Ketua PN kan, bahwa sinergi itu kemudian saat peristiwa itu terjadi overheated kan jadinya. Ya. Abang menengarai itu sebagai peristiwa apa? Apakah itu hal-hal yang justru harus dikembangkan di kemudian hari atau bagaimana? Ini kalau saya lihat ini kejadian yang abnormal ya, artinya nggak biasa. Ya mungkin kalau ini terjadi di pengacara yang lain saya nggak tahu, tapi yang jelas ketika saya alami ini sesuatu yang tidak wajar. Jadi aneh saja, aneh dan ya aneh aja. Makanya di RUU KUHP kemarin sempat ada inputan bahwa pada saat terjadinya pra-peradilan maka pemeriksaan pada pokok perkara ditunda Ya. sampai dengan Betul. putusan pra-peradilan tersebut Betul. terbit. Ya. Kalau menurut Abang misalnya nih kan sudah masuk kepada pokok perkara. Terus ada lembaga pra-peradilan. Jadi urgensi lembaga pra-peradilan itu sebenarnya apa? Sebenarnya kan lembaga pra-peradilan itu diciptakan di dalam KUHP itu kan dalam rangka melindungi hak-hak si tersangka. Jangan sampai dalam proses itu menciderai kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak hukum gitu kan. Makanya kemudian dalam putusan MK juga di 21 tahun 2014 itu diberikan perluasan, bukan hanya wilayah penangkapan penahanan, kemudian ganti kerugian, penghentian penuntutan, akan tetapi diperluas dengan adanya penetapan tersangka sah atau tidak, kemudian ada penyitaan, penggeledahan itu diperluas itu sehingga ruang untuk dilakukannya pra-peradilan ini bisa lebih luas dan itu menjadi angin segar bagi para tersangka untuk menguji apakah penyidik selama proses melakukan pemeriksaan sampai kemudian menetapkan tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur. Jadi saya itu berpikir bahwa kalau polanya kayak gini, tanpa didampingi pengacara, tanpa keterbukaan komunikasi, ini kan bahaya situasinya nih. Sangat bahaya. Artinya kan kewenangan bisa terjadi penyalahgunaan. Ya. Terus bisa menimbulkan paradigma bahwa tersangka itu seperti menyembelih ayam menyembelih domba kan kalau kayak gini caranya. Iya betul itu, nyembelihnya nggak keluar darah itu. Tapi keluar duit ya. Wah itu. Ngerti. Terus kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan. Ya. Saat itu pula menurut KUHP maka dinyatakan pra-peradilan gugur. Kalau peristiwanya seperti ini, Anda itu sedang melihat seperti wayang yang di-create oleh dalang nggak sih? Iya, kayak dagelan itu. Kesannya kayak dagelan, jadi kayak bukan sesuatu yang wajar. Jadi sesuatu yang kayak dibikin-bikin gitu. Jadi kekuatan heroik itu ternyata kalah dengan dagelan. Ya, padahal kalau saya lihat ya itu perkara itu bukan tersangkanya juga bukan orang yang terkenal, bukan orang yang dia masyarakat kecil yang nggak punya nggak punya apa-apa lah, orang biasa lah sampai penggunaan untuk prabit tidak terjadi. Iya, kan aneh itu. Coba kalau menurut Abah Om gimana ini? Menurut saya lebih kepada skenario ya, menciptakan skenario meskipun itu tidak dilarang. Tetapi di sini memang ada kekosongan hukum. Maksudnya yang menciptakan skenario itu siapa? Ya lebih baik gua ngomong Tuhan aja.
agak susah ya. Kalau ada orang menyatakan bahwa ya semua pikiran manusia berasal dari Tuhan, akhirnya kan kita lari ke, terus kalau kayak gitu kita bilang dari Tuhan, apa gunanya lembaga-lembaga ini kan? Begitu. Ya, di mana pikiran itu digunakan? Iya. Alasannya pada akhirnya akan dikembalikan pada ya sudah suratan takdir. Kan repot itu urusan. Ya bisa jadi penguasa adalah raja-raja kecil kalau kayak gitu. Iya nantinya kan mau dipanggil raja nantinya. Terus kemudian dibacakan pada pokok perkara surat dakwaan. Iya. Saya dengar Anda mengajukan eksepsi juga. Wah, lengkap itu. Anda mengajukan eksepsi, temanya adalah sama, dalam pemeriksaan adalah tidak didampingi oleh pengacara. Dan, abang tahu nggak putusan selanya? Ya, Putusan selanya ditolak itu eksepsi saya. ya kalau ditolak mungkin ya memang selama ini pengalaman saya itu ya 1001 yang bisa diterima, tapi setidaknya itu ya. Kalau 1001 ya minimalnya kan satunya itu saya itu loh. Betul. Artinya kan mau membantah dari mana bahwa ternyata sangat terbukti bahwa pemeriksaan dalam BAP tidak didampingi oleh pengacara. Artinya proses pemeriksaan dalam sidik itu tidak menjalankan sesuai kuhab. Iya. Kira-kira kalau abang saya balik jadi penyidik mau jawab gimana? Ya saya nggak bisa jawab lah. Oh gitu ya. Nggak bisa jawab. Jangan gara-gara nggak bisa jawab itu makanya dicepetin rapidnya. Itu saya mau bilang itu. Ya, ada ketidakmampuan lah. Ada ketidakmampuan. Ketidakmampuan ini dalam menjawab pokok perkara ini khusus ataukah ketidakmampuan dalam attitude penegak hukum? Ditengarai ini ya by design. Ditengarai by design. Artinya ada sesuatu yang kemudian mau didetailkan. Meskipun saya nggak mau berhalusinasi pada wilayah itu, tapi faktanya yang terjadi adalah sesuatu yang abnormal itu. Dalam putusan eksepsi itu menyatakan kewenangan mengenai didampingi atau pengacara atau tidak, pertimbangan hukumnya adalah karena itu kewenangan lembaga prabit. Saya agak nggak masuk akal ya. Maksud saya hakim bisa berpendapat seperti itu tuh. Sekarang kalau misalkan abang hari ini sebagai hakim, apa yang akan abang? Tidak mungkin saya bilang bahwa tidak didampingi pengacara ini hanya melulu kewenangan dalam lembaga prabit. Nggak Artinya, mungkin. Ketika bang posisi hari ini misalkan jadi hakim nih. Cari alasan yang lebih reasonable lah, apalah. Seperti ya tanya Tuhan itu. Agak susah, makanya tuh kemudian skenario terjadinya percepatan proses ini, jangan-jangan karena mereka juga tahu hanya Tuhan yang bisa menjawab itu. Repot itu kalau udah begitu. Makanya, demikianlah pemirsa, situasi yang sangat unik, kereta cepat ala Wush, proses pra-peradilan hanya dalam waktu sesingkat itu dan tidak memberikan ruang bagi tersangka untuk menggunakan haknya. Sementara haknya adalah dilindungi undang-undang agar terjadi keseimbangan dalam pemenuhan hak, termasuknya haknya si korban maupun haknya tersangka. Asas untuk tidak menimbulkan telah salah di depan itu. Ya, intinya itulah ya. Nah, saya mesti inilah. Belajar lagi bang. Ya, kalau saya belum terlalu tua, saya pengen jadi daftar jadi hakim itu kalau Umur berapa bang ini? sudah terlalu tua. Terima kasih. Pemirsa. Oke pemirsa, dengan Bang Aum, Dr. Agus Manurung, segera subscribe, kasih komentar, dan hal-hal tentang hukum yang bisa kalian share ke kami. Mengucapkan terima kasih berserta kru. See you next time.